Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Suara Misterius di Kamar Sebelah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Iva terdiam. Ia kemudian menundukkan kepala dan mulai meneteskan air mata. Maafkan aku karena sudah membuatmu mengingat kejadian itu. Aku hanya ingin pulang. Ibuku sedang sakit dan ia sangat membutuhkan aku di sini. Kenapa kau sangat menyayangi ibumu? Dia hanya manusia dan tentunya memiliki ayahmu yang senantiasa bersamanya. Kau tetaplah di sini. Kita bisa akrab seperti kakak dan adik. Aku sangat menginginkanmu untuk tinggal di sini. Ayah, Iva tersenyum sinis. Ayahku adalah seorang pria jahat. Ia mempermainkan ketulusan ibu dan bermain api bersama sahabat ibuku. Aku dan ibu awalnya sangat bahagia dan bangga memiliki ayah sepertinya. Namun ketika wanita penyihir itu datang, ia kemudian mengambil segalanya dariku, hidupku, kebahagiaanku. Ayahku semua ia ambil dariku dan ibu. Perempuan cantik di depannya kembali tersenyum dan ia pun mengajak Iva bekerja sama. Aku akan membantumu membalaskan semua rasa sakit itu pada ayahmu dan wanita penyihir yang kau maksud. Tapi kau harus tetap tinggal di sini dan berikan aku anak dari rahimmu. Iva kembali menggelengkan kepala dan menolak wanita itu dengan sedikit marah. Sudah ku bilang, aku tak mau ada di sini. Aku ingin sekolah, ingin menjadi dokter, dan ingin terus bersama ibuku. Mengapa kau tak mengerti hal itu? Kau juga seorang ibu dan kau tak inginkan kehilangan anakmu. Perempuan di depan Iva kini mulai bangkit dan berdiri dengan air mata yang ia tahan. Ia kemudian pergi meninggalkan Iva seorang diri di dalam sana tanpa sepatah kata pun. Tunggu, kau mau kemana? Iva bangkit dan mencoba mengejarnya. Namun pintu kamar tersebut tiba-tiba saja menutup dan Iva tak bisa membukanya. Ia menggedor pintu dengan sangat keras dan mencoba membukanya dengan sekuat tenaga namun tak bisa. Tolong, buka pintunya, buka, kumohon. Iva menggedor-gedor pintu kamar tersebut hingga seorang pria membukakan pintunya dan berdiri tepat di depan Iva. Kau siapa? Tanya pria itu dengan tatapan tajam. Aku adalah. Perkataan Iva menggantung sebab sosok siluman yang merupakan raja itu menghampiri mereka. Dia adalah istriku. Dia adalah kakak iparmu, ucap siluman itu dengan tegas. Tidak, aku tak sudi menikah denganmu. Kau itu siluman kejam, kau jahat. Lepaskan aku sekarang juga. Iva berteriak dengan kencang hingga membuatnya marah besar dan menampar pipi Iva dengan kencang. Tamparan keras membuat pipi Iva memerah dan ia pun meringis kesakitan. Pria yang tadi bertanya kini terdiam dan menatap dingin pada siluman yang menginginkan Iva tersebut. Bungkam saja mulutnya. Aku tak ingin mendengarkan suaranya maupun melihat wajahnya. Pria itu pun pergi berlalu meninggalkan Iva dengan pipinya yang berdenyut. Maafkan aku. Aku tak bermaksud melakukan itu. Aku hanya terbawa emosi dan aku juga meminta maaf atas kelakuan adikku. Adik. Iva tertegun ketika mendengarkan pria itu merupakan adik dari siluman yang ingin menikahinya. Jelas saja Iva merasa heran sebab adik dari sang raja sangatlah berbeda. Ia memiliki wajah yang putih pucat dengan alis yang tebal serta pipi merah yang kecil. Ia tampak seumuran dengan dirinya hingga membuat Iva begitu penasaran dengannya. Kita akan menikah malam ini ketika bulan bulat sempurna. Kita akan menikah dan menjadi pasangan suami istri.
Kau akan melahirkan keturunan untukku dan kau akan kuangkat menjadi ratu di duniaku. Kau sudah gila ya? Dasar gak waras. Istrimu yang sangat cantik mencintaimu akan kau duakan, dan kau memilihku untuk menjadi ratu di dunia ini. Kau sungguh iblis yang terkutuk. Kau bahkan tak layak menjadi seorang raja di duniamu sendiri. Raja siluman itu pun terdiam dengan pandangan nyalang pada Eva. Ia begitu marah ketika mendengarkan ocehan Eva yang jelas-jelas meruntuhkan harga dirinya sebagai raja. Siapa kau hingga berani mengatakan hal itu padaku? Kau hanya manusia kotor dan hanya gadis tak berotak. Eva menatap geram pada siluman tersebut ketika mendengarkan cacian dari mulutnya. Kau akan tinggal di sini dan menjadi pemuas nafsuku. Kau akan kukurung di sini hingga siapapun tak bisa menyelamatkanmu. Siluman itu pun pergi meninggalkan Eva sendirian di sana. Ia mengeluarkan kekuatan gaibnya dengan membuat pintu tersebut menjadi sangat panas ketika disentuh, serta seluruh jendela di sana berubah warna menjadi gelap. Tunggu, keluarkan aku dari sini bajingan. Kau iblis, jahat. Kau akan mati menjadi abu, itu sumpahku. Eva berteriak namun tak ada sahutan dari arah luar. Kini ia benar-benar terkurung di tempat ini dan hanya tinggal menunggu kejadian yang tak pernah ia inginkan terjadi. Eva hanya bisa menangis dan memeluk erat lututnya serta memikirkan bagaimana keadaan ibunya. Ia benar-benar sangat menyayangi sang ibu melebihi apapun di dunia ini. Hingga tiba saatnya perempuan cantik yang merupakan istri pertama Raja Siluman itu datang dan tersenyum ke arah Eva. Sudah saatnya kau menikahi suamiku. Kau hapus air matamu dan tersenyumlah karena para tamu dari kerajaan siluman sudah datang dan akan melihat prosesi pernikahanmu. Tidak, mohon bantulah aku keluar dari sini. Aku ingin menemui ibuku dan belajar dengan giat agar ia bangga. Maafkan aku atas semua ucapanku tadi. Kau adalah perempuan yang baik dan ku yakin kau akan menjadi penyelamatku. Perempuan itu laki-laki hanya tersenyum. Ia kemudian berjalan mendekati Eva dan mengusap wajah gadis di depannya dengan lembut. Kau sangat cantik untuk menjadi penggantin dan istri kedua suamiku. Yakin kau akan melahirkan beberapa putra, bahkan ratusan putra dan putri yang cantik untuk kami. Aku sangat ingin kau menjadi adik maduku dan membuatku menjadi seorang ibu. Tak lama kemudian ia pun meniup kembali wajah Eva hingga membuat Eva terdiam, seolah-olah terhipnotis dan mengikuti semua ucapan istri Raja Siluman itu. Eva berjalan menuju altar pernikahan dengan Raja Siluman yang sudah rapi mengenakan pakaian pengantin dan para tamu yang sedang menatap takjub dengan kecantikan Eva. Lain halnya dengan adik sang raja yang hanya menatap datar dan tak ingin lama-lama terdiam diri di tempat ini. Tak lama kemudian Eva yang sudah berada di altar pernikahan kini mulai melakukan ritual pernikahannya dengan Raja Siluman. Ia dipakaikan kalung yang terbuat dari bunga melati. Ia kemudian diperintahkan untuk duduk berdampingan dengan sang raja dan mulai dinikahkan oleh penghulu, yang tak lain adalah siluman kerbau dengan tanduk besar dan badannya yang penuh dengan bulu. Eva dan Raja Siluman diharuskan meminum darah manusia segar yang melakukan ritual pesugihan namun ingkar janji. Manusia yang gagal dan tak patuh dengan perjanjian pesugihan yang mereka lakukan akan menjadi santapan para iblis yang mereka suruh sebelumnya untuk membantu usahanya. Hingga akhirnya pernikahan mereka telah usai dan Eva kini resmi menjadi istri kedua dari siluman ular tersebut. Eva dipapa oleh istri pertama sang raja untuk memasuki kamar pengantin dengan hiasan yang mewah, dan ia pun ditinggalkan begitu saja di dalam kamar sana. Kamar mewah bernuansa kerajaan kini menjadi tempat istirahat Eva. Ia hanya diam mematung seolah-olah tak memiliki nyawa dan pikiran. Ia terlihat sangat cantik ketika menggunakan pakaian pengantin. Dasar manusia. Tiba-tiba saja adik Raja Siluman datang dan menatap sinis pada Eva yang kini tengah duduk di dalam kamar sang raja. Sudahlah, tak perlu berpura-pura. Ku tahu kau menginginkan kekayaan serta kejayaan sehingga bersedia menikah dengan kakakku yang sudah jelas kami adalah bangsa jin. Eva bergeming tak menjawab semua perkataan yang dilontarkan oleh pria tersebut.
Hingga pria di hadapan mulai menyadari bahwa Eva tengah dihipnotis oleh iblis yang lain agar menuruti semua keinginan gagalnya. Dasar manusia lemah, cibir pria itu, dan pergi begitu saja dan meninggalkan Eva sendirian kembali. Tak berselang lama Raja Siluman yang tampak sumringah berpapasan dengan adiknya yang nampak begitu datar tanpa ekspresi. "Dari mana saja kau? Ini tamuku menanyakanmu." Tamu yang dimaksud adalah beberapa siluman yang berwajah mengerikan dengan bentuk yang sangat aneh dan menjijikan. Beberapa dari mereka ada yang berbentuk seperti kera dan beberapa lagi menyerupai seekor babi. Namun yang lebih mengerikan lagi, sangat banyak sosok siluman ular yang berkepala manusia, namun badannya jelas-jelas seekor ular yang besar. "Aku ingin minum darah segar di belakang. Permisi." Adik sang raja siluman pun kembali melangkahkan kaki menuju kamarnya. "Adikmu sudah berusia lebih dari 1000 tahun, tapi mengapa ia masih betah hidup sendiri? Kau sudah menikahi kaum manusia hingga 2 kali. Namun dia tetap saja berwajah dingin dan menjadi pembunuh serta penikmat darah manusia." Ejek siluman berwajah kerbau. Sang raja hanya tersenyum dan mulai melanjutkan pembicaraan. Di sisi lain, istri pertamanya sedang berada di dalam kamar dengan senyum mengerikan dan bentuk tubuh yang kini menyerupai seorang nenek tua tanpa kulit di wajahnya. Sangat cantik, pujinya saat melihat dirinya sendiri di depan cermin. "Aku benar-benar cantik dan tak ada siapapun yang bisa menandingi kecantikanku, walaupun anak kecil itu." Istri pertama raja kini mulai membuka satu persatu perhiasannya dan menaruhnya ke dalam kotak berwarna hitam. Ia begitu takjub dengan kecantikan dirinya yang hanya tinggal tulang tanpa kulit. "Sekarang dia sudah menjadi istri kedua suamiku dan kupastikan dia akan tunduk dan patuh terhadap keinginanku. Dia akan menjadi pewaris untuk kerajaan ini dan akan menjadi budakku selamanya." Di balik kebaikan yang ia tunjukkan sebelumnya, ternyata istri pertama siluman itu memiliki niat jahat pada Eva. Tak ada kebaikan sedikit pun di hatinya sebab ia pun hanya menginginkan keuntungan dari Eva yang bisa ia peroleh. Pintu kamar wanita itu diketuk beberapa kali oleh beberapa siluman babi. "Ada apa kalian datang kemari?" "Maafkan kami, Nyai. Kami kesini atas perintah raja untuk memberitahu Nyai bahwa dirinya ingin Nyai mandi bersamanya." Istri pertama raja yang dipanggil Nyai kini tampak terkejut dengan keinginan suaminya itu. Bagaimana mungkin suaminya ingin mandi bersamanya sedangkan ini adalah malam pertama bagi suaminya karena sudah menikah dengan wanita lain. "Ya sudah, katakan padanya untuk menungguku sebentar." Para pelayan itu pun pergi meninggalkan istri pertama Raja Siluman sendirian. Dengan hati-hati manusia yang kini menjadi bangsa iblis itu memakai kembali mahkota serta perhiasan yang sebelumnya ia simpan dan berubah kembali wujudnya menjadi cantik jelita. "Sekarang, aku siap," gumamnya dengan senyum mengerikan. Perlahan-lahan ia berjalan dengan senandung dan senyum yang ditampilkan ketika ingin menemui sang raja. Ia begitu bahagia karena suaminya masih menginginkannya, walaupun jelas-jelas ini adalah malam pertama untuk suaminya dengan istri barunya. "Ada apa suamiku?" tanyanya ketika melihat suaminya tengah berendam di dalam air yang berwarna merah. "Cantik," puji sang raja ketika melihat istrinya tersebut. "Kenapa kau memanggilku di saat kau harusnya bersama istri barumu?" Raja hanya terdiam dan mulai mendekatkan dirinya yang tak memakai apapun ke arah istri pertamanya. "Aku menginginkanmu malam ini. Kau sudah menjadi candu bagiku dan biarkan Eva sendiri di sana. Sebab aku sudah perintahkan agar adikku berubah wujudnya sepertiku dan menggauli Eva, agar semua tamu tak curiga dengan pernikahanku. Kenapa kau rela membaginya dengan adikmu sendiri?" Sang raja hanya tersenyum dan mulai melumat bibir istrinya dengan ganas. Deru nafas membara dari keduanya sampai-sampai mereka melakukan adegan tak senonoh di dalam kolam air hangat bercampur darah. Aku kenapa? Kau mau bersamaku?" Sang raja hanya terdiam, menikmati setiap permainannya dengan manusia yang memilih menjadi istri siluman itu. Ia begitu terlena pada wanita di depannya
sampai-sampai merelakan istri keduanya untuk adiknya sendiri. Adik sang raja yang angkuh dan keras kepala hanya bisa menuruti perkataan kakaknya, karena ia takut bahwa sang kakak akan mengirimnya kembali ke hutan di mana ia diasingkan dulu. Tak ada pilihan lain untuknya selain mengikuti kemauan kakaknya untuk tidur bersama istri kakaknya tersebut. Ia berjalan dengan wajahnya sama persis seperti kakaknya, dan mulai masuk ke dalam kamar kakaknya dan melihat Iva masih saja duduk dengan tatapan kosong. Apa aku harus membuatnya sadar terlebih dahulu? Gumamnya pelan. Tidak, ia pasti menolak itu, dan akan meneriakiku hingga membuat rencana raja bisa berantakan. Dengan perasaan canggung, ia kemudian mencoba mendekati tubuh Iva yang kaku bak sebuah patung. Ia perlahan-lahan mulai membuka mahkota yang dikenakan Iva dan mulai membuka semua perhiasan yang Iva kenakan. Untuk pertama kalinya ia berdekatan dengan seorang wanita. Terlebih lagi itu adalah seorang manusia dan bukan iblis sepertinya. Adik sang raja pun berjalan menuju pintu dan menguncinya karena takut ada pelayan yang akan masuk. Ia kembali mendekati Iva dengan rasa canggung dan degup jantung yang sangat berdebar. Tenangkan dirimu, gumamnya pelan. Ia kemudian mendekatkan wajahnya dan mulai mencium bibir Iva dengan lembut, dan kembali menjauhkan wajahnya karena terkejut dengan desiran aneh di dalam dirinya. Ada yang aneh denganku. Tak berselang lama ia kemudian memantapkan semua rencananya agar semua bisa cepat selesai, dan mulai mendekati kembali wajah wanita di depannya. Ia mencoba melakukannya dengan sangat lembut, agar wanita di hadapannya tak merasakan kesakitan, ataupun tersadar dari hipnotis yang siluman sebelumnya lakukan. Datar tanpa ekspresi yang dibuat Iva sungguh membuat adik sang raja merasa ada yang kurang. Ia tak senang dengan permainannya sendiri sebab merasa diremehkan. Hingga akhirnya ia pun membuat Iva terhipnotis dan menuruti setiap perintahnya dan mengeluarkan ekspresi agar ia bisa merespon setiap sentuhan yang ia berikan. Sampai pada akhirnya, suara-suara aneh mulai terdengar dan perlahan-lahan adik sang raja mulai terbuai oleh suasana dan mulai lupa dia serta tujuan awalnya melakukan itu pada Iva. Suasana yang tadinya ramai kini berubah menjadi hening dan senyap. Iva dan adik sang raja hanya bisa diam setelah melakukan aktivitas yang menguras energi. Iva terlelap dengan bagian kepala bersandar di dada siluman yang telah melakukan hal yang paling ia benci saat ini. Cantik. Tanpa sadar sosok siluman yang angkuh dan ingin memuji kecantikan yang dimiliki oleh istri kakaknya sendiri. Mata yang indah serta bentuk bibir yang menggoda membuat pria di depan Iva tak henti-henti menatap wajahnya. Hingga perlahan-lahan mata Iva mulai terbuka dengan kesadaran dari hipnotis yang sebelumnya adik raja berikan. Tubuh Iva terlonjak dan menjauh seketika mendapati siluman itu kini berada di depannya. Ia begitu terkejut melihat tubuhnya yang polos hanya tertutup kain selimut saja. Apa yang sudah kau lakukan? Tanya Iva dengan panik. Seperti yang kau lihat, jawab pria ular di hadapannya dengan datar. Dasar kebanjingan, setan, kau telah mengambil kehormatanku. Kau sama saja seperti kakakmu yang iblis itu. Iva yang shock akhirnya menangis dan meraung-raung di kamar milik raja siluman itu. Mendapati Iva yang begitu histeris, akhirnya membuat pria di depan kini mulai tersenyum sinis dan mulai bangkit dengan santainya menuju luar kamar. Jika saja kau tahu betapa kau menikmati sentuhanku, mungkin kau akan memintanya lagi. Pria itu kembali meninggalkan Iva sendirian dengan keadaan yang sangat berantakan. Ia begitu terpukul mendapati dirinya kembali dicelecehkan oleh kakak beradik yang merupakan siluman di dunia yang saat ini ia singgahi. Dunia yang saat ini menjadi tempat tinggal Iva sangatlah menakutkan. Beberapa dari siluman di sini bisa berubah wujud mereka menjadi seperti manusia dan memiliki rupa yang sempurna tak mengerikan. Kerajaan yang ia tempati pun memiliki keindahan yang sangat menakjubkan. Beberapa bagian di dalam istana siluman ini terbuat dari emas dan berlian, serta beberapa tempat juga terdapat pajangan dinding yang terbuat dari tengkorak dan tulang belulang manusia yang melakukan perjanjian gaib dengan mereka karena menginginkan kekuasaan, kecantikan,
serta kekayaan secara instan. Kerajaan siluman ini dipimpin oleh raja yang merupakan siluman ular yang membawa Eva, karena perjanjian yang dilakukan Siska dengan sang dukun. Dan siluman ular itu pun memiliki seorang adik yang terlahir dari rahim seorang manusia yang memang menjadi istri dari ayahnya tempo dulu. Istri pertama sang raja juga adalah seorang manusia yang diselamatkan di masa lalu, dan sekarang usianya sudah 1000 tahun lebih, karena memilih untuk tinggal bersama raja siluman ini dan menginginkan kebahagiaan serta kemakmuran walaupun berada di alam lain. Sekian lama mereka menikah, mereka akhirnya dikaruniai oleh 9 ekor anak yang memiliki darah manusia dan siluman ular. Kesembilan anaknya hidup sangat takur di alam ini, hingga akhirnya mereka melakukan tugas pertamanya untuk menyesatkan manusia dengan rayuan dan tipu muslihat yang akan mereka lakukan dengan iming-iming, membantu dan menyelesaikan masalah yang sering dihadapi oleh manusia. Sialnya, mereka malah mendapati mangsa yang berkhianat dan ingkar terhadap perjanjian yang sudah ia lakukan. Manusia itu memilih untuk tobat dan meminta bantuan seorang kiai yang sangat hebat dan memiliki kemampuan yang tiada tanding. Kesembilan anak raja siluman itu dibakar dengan brutal tanpa ampun oleh sang kiai, hingga membuat sang raja murka dan ingin menguasai dunia manusia dengan menyesatkan mereka menuju alamnya. Saat istri raja siluman itu mengetahui kesembilan anaknya telah tewas, ia pun mencoba berbagai macam cara untuk kembali hamil anak siluman itu, namun gagal. Ia mengalami kesulitan untuk melahirkan kembali penerus kerajaan siluman itu, karena kiai yang membunuh anaknya mendorong bagian perut sang istri siluman dengan doa-doa yang ia ucapkan, sehingga membuat perutnya mengalami kerusakan dan menyumbat rahimnya agar tak melahirkan kembali anak campuran dari siluman. Raja siluman pun marah, namun kekuatan yang ia miliki belumlah sempurna dan cukup untuk mengalahkan kiai yang hebat itu. Hingga akhirnya ia pun memilih mencari tuan agar bisa memberikannya istri dari kaum manusia untuk melahirkan anak-anak di dalam kerajaannya. Karena dengan begitu anak-anak yang berasal dari campuran siluman dan manusia akan tumbuh hebat dan bisa membalaskan dendam yang dimilikinya dengan ajaran yang akan ia berikan terlebih dahulu untuk mengalahkan sang kiai dan menguasai kaum manusia. Eva memeluk erat selimut yang ia kenakan saat ini. Ia begitu bingung dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi padanya kemarin malam. Ia begitu terpukul dan tak mengingat sedikit pun yang terjadi, sebab ia dihipnotis sebelum melakukan ritual pernikahan dan melakukan malam pertama dengan adik sang raja siluman. Setelah mendapatkan pelecehan dari raja siluman, ia kembali mendapatkan perlakuan sama dari adik sang raja. Bagaimana ia akan mengatakannya pada ayah serta ibunya nanti ketika mendapati kenyataan bahwa putrinya sudah kehilangan kesucian yang direbut paksa oleh kaum siluman. Pasti ibunya akan kembali sakit dan mungkin gila ketika mendengarkan pernyataan pedih dari putrinya ini. Eva mencoba memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa kembali ke dunia manusia dan terbebas dari kerajaan siluman yang tak memiliki waktu siang, karena di sini sepanjang hari di luar gelap seperti malam. Tak berselang lama, Eva pun mencari pakaian yang bisa ia kenakan di dalam lemari kamar tersebut, hingga ia melihat beberapa pakaian khas kerajaan dengan manik-manik dan batu-batu yang indah terdapat di pakaian-pakaian tersebut. Eva kemudian memilih salah satu baju berwarna putih dengan polet kuning emas dan mulai memakainya dengan perlahan. Tubuhnya begitu lemas tak berenergi, sebab dengan hubungan yang ia lakukan dengan siluman. Siluman itu akan menyerap setiap energi yang terdapat pada tubuh manusia. Eva mencoba melafalkan doa yang ia hafal, namun ia tak bisa mengucapkannya. Lidahnya keluh dan bibirnya seolah terbakar jika mencoba mengucapkan doa-doa yang selalu ia bacakan setiap hari. Entah memang karena ini merupakan dunia siluman, sehingga berdoa pun Eva merasa tersiksa walaupun mencobanya dalam hati. Eva mencoba membuka pintu dan mencari jalan untuk bertemu dengan istri sang raja yang sangat cantik jelita. Hingga saat berada di lorong kerajaan, ia mendengar cerita yang begitu menyayat hati dari arah belakang bangunan dan membuatnya sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Eva berjalan menyusuri lorong tersebut hingga akhirnya ia berada di depan pintu besar berwarna hitam.
Celah di pintu membuat Tifa bisa masuk ke dalamnya dan mencari suara jeritan itu berasal. Jeritan-jeritan itu bukan hanya satu, namun puluhan. Tifa begitu takut namun tetap merasakan penasaran. Ia berjalan di dalam ruangan yang hanya diterangi oleh lampu yang temaram. Kakinya sangat perlahan melangkah, karena takut ia akan ketahuan dan ditangkap oleh siluman di dalam sini. Sampai pada akhirnya, Tifa menginjak genangan cairan hitam, dan setelah diselidiki ternyata cairan itu adalah darah yang sangat kental dan hitam pekat. Tifa terlonjak kaget dan mencoba melangkah lebih jauh. Tifa menatap ngeri ke arah di depannya yang menampilkan beberapa manusia yang tengah digantung, digiling, dan dikuliti oleh siluman kera yang terbahak-bahak. Manusia itu disiksa hingga banyak sekali mengeluarkan darah oleh siluman kera yang berbulu lebat serta bermata merah. Jeritan pilu terdengar dari mulut mereka hingga membuat Tifa sangat sedih dan takut. Bagaimana bisa mereka sampai ke sini? Mungkinkah mereka sama seperti Tifa yang diculik dan dijadikan alat tukar oleh seseorang yang ia pun tak tahu siapa? Tifa mundur perlahan hingga tak sengaja ia menginjak tulang manusia yang telah kering dan membuat siluman kera di hadapannya yang sedang merobek mulut wanita di depannya menoleh dan mulai berjalan mendekati Tifa. Tifa yang ketakutan pun berlari sekuat tenaga dan dikejar oleh siluman tersebut dengan nafas yang memburu. Tifa berusaha sembunyi di balik jeruji besi yang terdapat di ruangan tersebut, hingga sebuah tangan mencengkram bagian bahunya dan menutup mulut Tifa dengan kencang. "Diam kau, jika tidak kau akan dibakar oleh mereka dan dijadikan makanan untuk bayi-bayi siluman ular yang kami punya." Tifa hanya diam dengan nafas yang terengah-engah, hingga tak lama kemudian suara geraman kera tepat berada di belakang tembok jeruji tempat ia bersembunyi. Keringat menguncur deras dari tubuh Tifa. Ia begitu terguncang dan ketakutan dengan apa yang ia lihat dan dia dengar. Tifa terdiam dengan nafas yang masih memburu, hingga saat siluman kera tepat berdiri di belakang tembok tempat Tifa sembunyi. Dengan sekuat tenaga, Tifa menahan nafasnya agar tak didengar siluman itu. Perlahan-lahan siluman kera itu pun pergi dan kembali ke aktivitasnya untuk menyiksa para jiwa manusia yang ingkar dalam janji pesugihan yang mereka lakukan. Tifa pun kembali bisa bernafas lega ketika siluman kera itu menjauh dan mulai menatap wajah pria di depannya. Dia adalah adik Raja Siluman. "Kau?" Belum sempat Tifa berbicara, siluman itu pun membawa Tifa keluar dari ruangan tersebut. Sampai saat dirasa jaraknya dan Tifa sudah jauh, dia kemudian mendorong keras tubuh Tifa dan menghantamnya ke dinding istana. "Jika kau ingin selamat, kau tak boleh seenaknya masuk ke dalam ruangan di istanaku. Kau hanya beban dan manusia menyebalkan yang pernah kutemui." Pria itu membentak Tifa dengan sangat keras. "Lalu untuk apa kau menyelamatkan aku ketika kau sendiri tak ingin aku ada di sini, ya? Kau adalah istri kakakku dan kau dituntut untuk melahirkan anak-anak yang memiliki darah campuran siluman dan manusia untuk membalaskan kematian keponakanku." Tifa tertawa dengan keras dan mulai menatap datar ke arah pria di depannya. "Kau sudah gila. Kau itu siluman. Kau iblis. Jadi mana mungkin aku akan menikahi kakakmu yang sama-sama merupakan setan itu?" Dengan angkuh Tifa mencaci siluman di depannya, hingga membuatnya geram dan menjambak rambut indah Tifa dengan kasar. "Diam kau. Kau adalah wanita tak tahu diri, tak tahu diuntung. Kalian bangsa manusia hanya bisanya merasa paling benar, sedangkan kelakuan kalian tak jauh beda dengan kami para iblis." Tifa meringis kesakitan akibat jambakan di rambutnya. Ia pun mulai meneteskan air mata menahan perih di kepalanya. Siluman itu pun melihat air mata Tifa menetes dan mulai melepaskan cengkeraman di rambut Tifa karena kasihan. "Sudah, pergilah sana dari pandanganku. Aku tak ingin melihat wajahmu yang menjijikkan itu." Adik Raja Siluman pun pergi meninggalkan Tifa yang mulai mengusap air matanya. "Kau justru yang menjijikkan. Wajahmu lebih buruk dari binatang," teriak Tifa dengan keras. Ia kemudian berjalan menyusuri lorong seraya berpikir mengenai kata-kata siluman itu tentang pernikahannya yang sudah dilakukan. "Mana mungkin aku menikahi Raja Siluman itu? Pasti dia berbohong.
Aku tak ingat aku menikahinya. Jikapun benar aku menikahinya, lalu mengapa raja itu tak menghajar atau menghukum adiknya yang sudah melakukan hal tak pantas padaku? Iya benar, pasti dia berbohong. Dasar keparat siluman setan. Umpat Iva dengan langkah tak tentu arah. Entah mengapa Iva yang dulunya sangat lemah lembut dan tak pernah berkata kasar, sekarang sangat arogan dan berperilaku bertolak belakang dari dirinya yang asli. Iva kini melihat kamar sang istri pertama siluman itu yang terlihat sedikit terbuka. Iva perlahan mengintip ke arah dalam dan mendapati pemandangan yang sangat menjijikkan. Raja yang berkepala manusia namun bertubuh ular sedang melakukan percumbuan dengan wanita tua tanpa kulit di wajahnya. Iva menutup mulut tak percaya dengan pemandangan yang ia telah lihat. Kemana istri pertama raja yang cantik itu? Jika saja ia tahu, ia pasti akan sangat sakit hati dan sedih. Iva bergumam pelan hingga kemudian kembali ditarik oleh seseorang yang sontak saja kembali membuatnya terkejut. Iva menatap sosok yang tengah mencekram kuat tangannya. Ia begitu tak suka dengan sosok dingin dan angkuh yang berada di depan saat ini. "Lepaskan aku," ucap Iva berontak. Iva didorong dengan keras ke dalam kamar pria tersebut yang bernuansa serba hitam, dan pria itu pun menutup pintu kamar rapat-rapat. "Tolong, lepaskan aku, setan. Kau itu siluman jahat. Cepat lepaskan aku. Kalau kau tak mau melepaskan aku akan teriak sampai kakakmu yang menjijikan itu akan mengajarmu." "Jangan pernah mengancamku, manusia kotor." Siluman itu tertawa terbahak-bahak melihat wajah Iva yang pucat. "Kau tahu, kakakku bahkan menyuruhku untuk tidur bersamamu kemarin malam. Dia tak mencintaimu, dia hanya menginginkan keturunan darimu. Kau tahu kau adalah perempuan pertama yang telah menikmati keperawananku. Seharusnya kau bangga karena telah kuberikan kenikmatan." Iva dengan geram mendekati pria itu dan menamparnya dengan sangat keras. "Tutup mulutmu. Aku tak sudi kau sentuh dan tak sudi melahirkan anak bagi kaummu. Aku manusia dan kau adalah siluman. Kau bisa menikahi wanita dari bangsa jin atau siluman yang sudah jelas sama jenisnya denganmu." Siluman yang tampak murka pun mencengkram kembali tangan Iva dengan kuat dan kemudian melemparkan tubuhnya ke atas ranjang. Siluman itu pun menjepit tubuh Iva di atas ranjang dengan sangat kuat, hingga Iva pun tak bisa berkutik seolah terkunci. "Aku Antareksa, siluman yang lahir dari rahim seorang manusia yang menikahi seorang raja siluman. Kau harus tahu namaku dan asal-usulku agar kau bisa menerima takdirmu yang akan sangat menyedihkan. Aku bersumpah, ibuku adalah manusia dan aku sangat menghormatinya. Sedangkan kau seorang manusia yang sangat keras kepala dan tak beda jauh dari sifat seorang siluman." Iva terkesima melihat wajah tampan siluman yang bernama Antareksa di depannya. Pria yang merupakan titisan siluman dan manusia itu sangat tampan dengan wujud seperti manusia. Jambang yang tipis serta hidungnya yang mancung membuat Iva seakan-akan terbuai dengan ketampanannya. "Sekarang kau menatap wajahku dengan rasa dan nafsuku, bukan?" tanya Antareksa membuyarkan lamunan Iva. "Nyala dari tubuhku, siluman tak tahu diri." Iva mendorong tubuh Antareksa dengan sangat kencang dan mulai bangkit untuk duduk. "Kau tak perlu memuji ketampananku. Aku memang terlahir dengan wujud bak seorang manusia. Hanya saja aku memiliki gigi taring dan kulit yang pucat. Aku juga memiliki kemampuan berubah wujud seperti siluman lainnya, namun memang wujud asliku seperti ini." "Tak mungkin siluman bisa memiliki wujud asli manusia. Kau berbohong." Iva mengalihkan pandangan menatap ke arah jendela yang menampilkan halaman istana yang sangat gelap. Antareksa kemudian mendekatkan kembali tubuhnya ke arah Iva. Dia semakin mendekatkan dirinya ke arah Iva dengan tatapan yang sangat tajam. "Aku sangat membenci sifatmu yang sombong dan angkuh. Jikapun aku menidurimu kemarin, itu karena kakakku menyuruhku dan memberikan perintah itu. Kau tak perlu terlena dengan sentuhan yang aku berikan kemarin. Aku tak akan pernah menyentuhmu lagi jika tidak ada perintah dari sang raja." Iva kembali menatap nyalang pada pria di depannya. "Kau bersumpah, aku pun tak ingin jika kau sentuh walaupun itu perintah dari kakakmu. Aku sangat muak dengan duniamu dan seluruh makhluk gaib di duniamu ini.
Kau sama sejahatnya seperti kakakmu walaupun kau terlahir dari seorang manusia. Antareksa kemudian mencekal pipi Iva dengan kencang karena merasa terhina. Jangan kau cibir ibuku. Ibuku tak serendah dirimu. Ibuku menikahi ayahku yang seorang raja ular karena ibu ingin menyelamatkan orang tuanya yang sakit parah karena perjanjian pesugihannya telah dilanggar. Ia rela menjadi penunjang dan jaminan atas perjanjian itu. Tak sepertimu yang lemah dan mampu dikorbankan orang lain. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.